Kali ini kita akan membahas film bergenre romance komedi berjudul 20th Century Girl yang rilis pada tahun 2022. Film diawali dengan adegan seorang wanita bernama Nabora mendapatkan telepon dari ayahnya yang mengabari bahwa ia menerima sebuah paket dari seseorang bernama Joseph. Paket tersebut berisi sebuah undangan untuk hadir dalam sebuah pameran seni beserta sebuah kaset film dewasa. Bora yang mengetahui maksud dari kaset tersebut langsung tersenyum karena teringat dengan masa remajanya ketika ia sedang duduk di bangku SMA. Adegan pun berpindah ke tahun 1999, di mana pada saat itu Bora sedang memarahi sahabatnya bernama Kim Yeon-do yang harus menjalani operasi jantung di Amerika. Namun Yeon-do tiba-tiba berniat untuk membatalkan kepergiannya setelah ia bertemu dengan seorang pria bernama Baek Hyun-jin dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Yeon-do memutuskan untuk tidak pergi ke Amerika karena ia tidak ingin kehilangan cinta pada pandangan pertamanya tersebut. Sebagai sahabat yang baik, Bora pun memutuskan akan membantu Yeon-do untuk mencari segala informasi tentang pria yang bernama Hyun-jin tersebut. Lalu Bora akan mengabari semua hal tentang Hyun-jin lewat email selama Yeon-do di Amerika nanti. Hari pertama sekolah pun tiba, dan tampak keberuntungan berpihak kepada Bora, karena ia langsung bertemu dengan Hyun-jin, yang berada satu bus dengannya, ketika hendak berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Bora pun langsung mencari segala informasi tentang Hyun-jin, mulai dari tinggi badan, hobi, dan juga minuman kesukaannya. Diketahui, Hyun-jin saat ini belum memiliki pacar, dan selalu menghabiskan waktu bersama sahabatnya, yang bernama Pung Won-ho. Suatu hari, mengetahui Hyun-jin dan Won-ho yang sedang berada di ruangan UKS, Bora pun berpura-pura sakit agar bisa mencari informasi tentang Hyun-jin. Diketahui, mereka akan mengikuti audisi klub penyiaran, oleh karena itu, Bora pun juga mengikuti audisi tersebut dengan menunjukkan bakat taekwondonya di sana. Hyun-jin yang kagum melihat bakat Bora pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari audisi tersebut agar Bora bisa masuk ke dalam klub penyiaran. Hasil Bora pun diterima di klub penyiaran bersama dengan Won-ho. Bora pun tiba-tiba mendekati Won-ho yang ternyata aksi tersebut diketahui oleh Won-ho dan ia juga mengetahui bahwa niat Bora yaitu ingin meminta nomor pager milik Hyun-jin. Won-ho pun menawarkan kesepakatan jika Bora membawakan kaset yang ada di salah satu toko milik Bora, maka Won-ho akan membantu Bora untuk mendapatkan nomor Hyun-jin. Namun sialnya, keesokan harinya, Bora terkena razia di sekolahnya, yang menyebabkan ia dihukum, karena ketahuan membawa kaset film dewasa ke sekolah. Malam harinya, Won-ho pun membawa Hyun-jin, sesuai kesepakatan, dan meminta Hyun-jin untuk memberikan nomornya, agar bisa mendapatkan film gratis dari toko Bora. Yeon-do pun sangat senang, karena akhirnya ia bisa mendengarkan suara pria yang sudah ia sukai selama ini. Sedangkan Bora, yang semakin sering menghabiskan waktu bersama Won-ho, karena masih ingin mencari tahu informasi tentang Hyun-jin. Namun dari kedekatan tersebut, tampak mulai menimbulkan ketertarikan di antara Bora dan juga Won-ho. Suatu malam, ketika Hyun-jin dan Won-ho tampak sedang terlibat perkelahian, namun Bora tiba-tiba datang dan langsung menyelamatkan Hyun-jin yang hendak dipukul menggunakan botol kaca. Sejak aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Bora, Hyun-jin pun menjadi jatuh hati kepada Bora, hingga suatu hari, ia membawa Bora makan malam, dan langsung mengajak Bora untuk berkencan. Mendengar pengakuan tersebut, Bora pun langsung menolak ajakan Hyun-jin, karena memang sedari awal, ia tidak berniat untuk berpacaran dengan Hyun-jin. Dan diketahui ternyata, Bora sendiri diam-diam sudah memiliki perasaan terhadap Won-ho, karena perhatian-perhatian kecil yang selalu diberikan oleh Won-ho. Ketika sedang acara retreat di sekolah, Bora yang tampak sedang memperhatikan Won-ho diketahui oleh Hyun-jin, yang akhirnya menyadari bahwa Bora ternyata memiliki perasaan terhadap Won-ho. Hyun-jin lalu meminta Won-ho untuk foto bertiga bersama Bora, agar mereka memiliki kenang-kenangan nantinya. Liburan musim panas sekolah pun tiba, dan Bora pun menghabiskan waktunya dengan berjaga di toko penyewaan kaset milik orang tuanya. Tiba-tiba saja, Won-ho datang dan mengabari Bora bahwa ia sedang bekerja paruh waktu di toko es krim dekat toko milik Bora. Hubungan mereka pun
Semakin hari tampak semakin dekat, bahkan Bora rela berpura-pura bermain badminton dengan adiknya, agar bisa bertemu dengan Wonho ketika ia pulang kerja. Ketika sedang makan es krim, Wonho pun mengajak Bora untuk bermain ke rumah masa kecilnya, sebelum ia pindah ke Selandia Baru. Namun ketika orang tuanya bercerai, Wonho pun kembali ke Korea bersama ayahnya, dan adiknya tinggal bersama ibunya di Selandia Baru. Bora pun mengungkapkan bahwa ia sangat iri kepada Wonho yang serba bisa dan memiliki masa depan yang jelas, sedangkan dirinya belum memiliki petunjuk apapun. Wonho pun berkata bahwa Bora memiliki suara yang bagus, sehingga cocok untuk menjadi seorang penyiar. Ketika kembali dari rumah Wonho, Bora pun memberanikan diri untuk mengajak Wonho ke bioskop pada akhir pekan nanti. Beberapa hari setelahnya, ketika Bora dan Hyunjin sedang makan es krim, tiba-tiba Bora melihat Yeon-do yang sudah berada di depan toko. Mereka pun menangis sambil berpelukar, melepas rindu. Lalu setelah itu, Bora pun memperkenalkan Yeon-do kepada Hyunjin dan juga Wonho. Bora pun sangat senang setelah mengetahui bahwa penyakit Yeon-do kini sudah sembuh sepenuhnya. Namun kebahagiaan tersebut tak bertahan lama saat Bora mengetahui bahwa orang yang Yeon-do sukai bukanlah Hyunjin, melainkan Wonho. Selama ini, mereka ternyata salah paham, karena saat Yeon-do bertemu dengan Wonho, ia sedang meminjam seragam Hyunjin, sehingga Yeon-do mengira bahwa Wonho adalah Hyunjin. Bora awalnya hendak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Yeon-do, namun ketika ia melihat bekas operasi milik Yeon-do, Bora pun mengurungkan niatnya. Bora kemudian masuk ke email milik Yeon-do untuk menghapus pesan rahasia yang belum sempat dibaca, agar Yeon-do tidak mengetahui bahwa Bora ternyata juga menyukai Wonho. Bahkan janji kencan di bioskop pun Bora batalkan, dan ia malah menyuruh Yeon-do untuk pergi menggantikannya, yang membuat Wonho tampak kebingungan. Malam harinya, Wonho mengajak Bora untuk bertemu, karena ia ingin memberikan sebuah surat yang isinya adalah ungkapan perasaannya terhadap Bora selama ini. Namun sayangnya, sebelum ia sempat memberikan surat tersebut, Bora sudah duluan berbohong kepada Wonho dengan mengatakan bahwa selama ini ia tidak benar-benar memiliki perasaan terhadapnya. Dari surat tersebut, diketahui ternyata Wonho sudah jatuh cinta kepada Bora sejak pertemuan pertama mereka, jauh sebelum mereka masuk sekolah. Namun Bora tidak mengetahui hal tersebut. Wonho pertama kali bertemu Bora di toko kaset miliknya saat Wonho baru saja sampai di Korea, dan sejak saat itu, takdir pun terus mempertemukan mereka. Mulai dari Bora ketinggalan bus, hingga Bora yang ternyata ketahuan bersembunyi di ruangan UKS. Momen ketika Bora hendak mencari informasi tentang Hyunjin, Wonho sempat merasa kecewa karena mengira Bora menyukai Hyunjin. Namun ia akhirnya lega ketika mengetahui bahwa ternyata Bora juga memiliki perasaan yang sama dengan dirinya. Akan tetapi, kabar buruknya yaitu Wonho diminta untuk segera kembali ke Selandia Baru. Sejak saat itu, hubungan Bora dan Wonho menjadi semakin canggung, karena kegiatan klub mengharuskan mereka untuk mengerjakan kegiatan bersama. Hingga suatu hari, mereka berempat memutuskan untuk pergi bermain di sebuah taman hiburan di Seoul. Yeon-do pun mulai merasa bahwa Wonho lebih sering memperhatikan Bora ketimbang dirinya, hingga hal tersebut dikonfirmasi oleh Hyunjin yang memberitahunya bahwa mereka berdua sebenarnya saling menyukai. Bahkan Wonho yang sebenarnya takut dengan ketinggian pun rela bermain roller coaster dengan Bora agar ia bisa mengungkapkan perasaannya kepada Bora sekaligus menaklukkan ketakutannya tersebut. Setelah itu, Wonho pun menjelaskan kepada Bora bahwa ia akan kembali ke Selandia Baru, namun Bora tetap membohongi perasaannya dengan bersikap biasa-biasa saja ketika mendengar kabar tersebut. Malam harinya, Yeon-do pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap Bora karena tidak bercerita sejak awal tentang perasaannya terhadap Wonho. Menurut Yeon-do, persahabatan mereka tersebut jauh lebih penting dibandingkan dengan cintanya terhadap Wonho. Keesokan harinya, Yeon-do pun menemui Wonho dan mengungkapkan bahwa selama ini Bora hanya pura-pura menolaknya. Hal itu ia lakukan karena tidak ingin menyakiti Yeon-do. Mengetahui hal tersebut, Wonho pun hendak menemui Bora untuk mengembalikan kaset yang sempat ia pinjam kemari
sebelum ia kembali ke Selandia Baru. Namun sayangnya, Bora pada saat itu sedang menjaga adiknya di rumah sakit, sehingga Won Ho pun tidak sempat untuk bertemu Bora. Saat di sekolah, dengan sedikit skenario, Yang Do dan Hyun Jin pun bekerja sama untuk mempertemukan Bora dan juga Won Ho sebelum terlambat. Mereka pun akhirnya bertemu, dan Bora langsung mengungkapkan perasaannya kepada Won Ho, yang membuat ia sangat senang ketika mendengarnya. Namun Won Ho tetap harus pergi, dan berjanji kepada Bora bahwa ia akan segera kembali, dan meminta Bora untuk menunggunya. Setelah itu, keduanya tetap berhubungan melalui email, hingga tahun pun berganti, di tahun 2000, dan Won Ho mengabarkan bahwa ia mendaftar di Universitas di Seoul, agar bisa satu kampus dengan Bora. Namun ternyata, pesan tersebut adalah pesan terakhir dari Won Ho, dan setelah itu, ia tidak mendapatkan kabar, ataupun pesan apapun lagi darinya. Bora pun tidak ada pilihan lain, selain melanjutkan kehidupan kuliahnya, dan berusaha untuk melupakan Won Ho, yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Adegan pun berpindah kembali ke Bora dewasa, dan ia pun pergi ke pameran seni tersebut. Sesampainya di sana, Bora akhirnya mengetahui bahwa pameran tersebut adalah tribut untuk mengenang Won Ho, yang ternyata sudah meninggal pada tahun 2001. Bora pun akhirnya bertemu dengan Joseph, yang ternyata adalah adik dari Won Ho. Joseph bercerita pada Bora bahwa ia mendapatkan informasinya dari kaset milik Won Ho, yang tidak sempat ia kembalikan dulu. Joseph lalu berterima kasih kepada Bora, karena sudah pernah hadir, dan membuat hidup Won Ho kembali berwarna, sekaligus memberikan kenangan indah di hidupnya yang singkat tersebut. Ketika kembali ke rumah, Bora pun memutar kaset dari Won Ho, yang ternyata isinya adalah rekaman Bora, ketika ia masih duduk di bangku sekolah. Bora pun tampak senang, ketika melihat rekaman tersebut, hingga senyuman tersebut berubah menjadi tangis haru. Saat adegan dari Won Ho, yang berkata kepada Bora bahwa ia akan segera kembali, dan meminta Bora untuk menunggu sebentar lagi. Melihat hal tersebut, Bora pun hanya bisa tersenyum haru, sambil mengenang pria yang sangat ia cintai, bernama Pong Won Ho. Dan begitulah akhir cerita dari film 20th Century Girl. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.